kelimpahan dan karunia-Nya sehingga kita bersama dapat sholat berjamaah dan bersalih di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam bersama-sama kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang kita bersama telah hadir dalam sebuah tempat malam ini Al-Ustaz Dr. Andes Haji Hamdan Yazid. Untuk itu mari kita buka majelis ini dengan bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yaqtadil mu'tadun. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayah. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Yang sangat saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, baik itu nikmat iman dan Islam serta nikmat yang lainnya. Pada malam hari yang berbahagia ini, memasuki malam yang ke-13 Ramadan 1433 Hijriah secara nasional. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan pada tahun ini, amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar akan mendapatkan syafaat darinya yang dijelaskan Nabi lewat sabdanya, wa'adani rabbi ayyudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan ma'a kulli alfin sab'una alfan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan atau dijanjikan Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, yakni sebanyak 70.000 orang. Tiap-tiap 1.000 dari 70.000 itu akan memberikan syafaat 70.000 orang. Jadi secara keseluruhan umat Islam kelak di akhirat yang akan mendapatkan syafaat itu hanya 4.970.000 orang. Itu jumlahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau barangkali orang banyak atau para ustaz menerangkan tentang Ramadan, bagaimana Ramadan, hikmah Ramadan, fadilah Ramadan, mulianya Ramadan, sampai tadi di TVRI dahsyatnya Ramadan. Saya tidak membahas Ramadan malam ini. Malam ini saya mulai membahas orang beribadah seperti kita berpikir. Apabila kita sudah tak selera, makan tak ada selera, kita akan berpikir mana makanan yang enak. Kalau kita sudah berpikir mana makanan yang enak, kita akan berpikir lagi mana yang paling cepat. Kalau sudah berpikir mana yang paling cepat, mana makanan yang paling enak dan cepat siap untuk dimakan. Itu istilahnya makanan cepat saji, atau dalam bahasa lain disebut dengan istilah makanan instan. Ketika orang beribadah seperti itu,
Ada orang yang ingin beribadah, sedikit ibadah, banyak pahala. Ada. Kalau bisa sholatnya 2 rakaat, tapi pahalanya kayak 1 bulan. Sholat tarawihnya berapa rakaat? 2 rakaat saja. Pahalanya mau berapa? Kalau bisa 1 bulan. Ini instan. Sama halnya kita seperti itu. Ketika tak ada selera, kita berpikir mana yang instan dan cepat. Beribadah tidak seperti itu. Sesungguhnya ibadah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menyembahnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah sampai muncul keyakinan yang betul-betul membuat kita yakin terhadap apa yang kita kerjakan itu benar. Itu ibadah yang paling baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu cerita soal ibadah. Lalu kalau ditanya adakah ibadah yang sedikit tapi pahalanya banyak, ya pasti ada. Apa ibadahnya? Bersedekah. Orang yang bersedekah terlebih-lebih di bulan Ramadan. Istilahnya lagi di bulan Ramadan ini kayaknya pahala kita itu kayak deposito. Apa ibadah kita kayak deposito. Depositonya bagaimana? Orang yang beribadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan Allah. Orang yang beribadah di bulan Ramadan pahalanya sangat banyak, pahalanya begini, pahalanya begitu. Ibaratnya kita mendepositokan pahala di bulan Ramadan, apa mendepositokan ibadah lalu minta pahala yang banyak. Di luar Ramadan itu ternyata ada nggak di luar Ramadan? Tapi malam ini nggak pakai ternyata pun nggak apa-apa, karena 2 malam berturut-turut hujan. Sebelumnya kemarin kita merasakan teriknya panas matahari luar biasa, betul-betul kayak puasa. Waktu terik kayak puasa betul. Tapi setelah hujan, sekarang seperti begini, udah nggak terasa. Adakah ibadah yang sedikit lantas pahalanya banyak? Ada. Apa namanya? Sedekah. Lagi-lagi ketika orang bersedekah, orang akan berpikirnya bagaimana? Ketika dia mendapatkan giliran, giliran takjil itu apa? Sekarang ibu sampai kemana-mana orang menyebutnya takjil itu apa? Di koran Pak, di mana-mana dimuat orang takjil. Saya kemarin membaca di hotel Madani takjil 60.000 per orang. Saya bilang takjil 60.000 per orang. Wah, saya nggak mau takjil lah. Jadi apa? Top tip. Takjil itu bahasa Arab, berasal daripada ta'in jim ya takjil. Takjil itu artinya apa? Segera. Takjil sholat, takjil taubah, artinya segeralah bertaubat, segeralah melaksanakan sholat. Jadi takjil, bersegera. Maksudnya apa? Bersegera berbuka. Semestinya bukan takjil aja itu, takjilul iftar atau takjil futur. Tapi bahasa Indonesia, buang aja ujungnya, kan repot nyebutnya, udah takjil aja orang gak maklum. Tapi ada orang yang tanya, takjil itu apa? Yang saya tahu takjil, kolak. Nah, terjemahannya gini ya. Kolak, air teh 1 gelas, kemudian ada air aqua 1, aqua cup 1. Udah itu takjil berapa? 60.000. Karena duduknya di hotel. Kalau di pinggir jalan 15.000 cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lagi-lagi orang kalau bersedekah mencari yang instan. Bagaimana yang instan? Kebetulan ada takjil. Takjil artinya apa? Ada giliran untuk mengantarkan bukaan ke masjid. Dibuatlah oleh panitia. Untuk hari pertama, tukijo, tukijan, tukino, yang orang Jawa semua. Hari kedua Pak, orang mendeling semua, perhimpunan, parlagutan, parlaungan. Hari kedua. Hari ketiga orang tapsel semua, maralutan, marasudan, maramona, maranai, semua marah-marah.
Akibatnya apa ya? Orang tidak akan bersedekah kalau tidak menurut jadwal. Maka orang itu akan bersedekah sekali sebulan karena dapat giliran sekali. Maka muncullah dalam bahasa Arab namanya badateba khoya bakhilan, dua di depan lu. Bakhilun. Siapa yang bakhil? Ini orang yang ikut jadwal kaji. Tapi bukan kita apa? Kalau kita alhamdulillah saya yakin. Kenapa? Saya selalu menjawab begini, kok orang bersedekah itu mesti diuruti. Nah, orang bersedekah pun mau instan juga. Instannya bagaimana? Gak mau repot-repot. Ibu mau mengantarkan apa ke masjid? Mau mengantar lepat. Lepatnya apa? Mulai dari Makassar sampai ke Naga. Ya, Tenaga Bonar lah, Tenaga apalah mau diantar. Makassar itu ada lepat namanya Bugis. Suku Bugis berasal dari Makassar. Lalu orang berpikir ini lepat, dia mau bersedekah lepat ke masjid. Nah, maukah seorang ibu mempersiapkannya dari pagi? Dia beli tepung, dia cari daun, dia bikin sendiri, kemudian dia masak sendiri, lalu dia antar ke masjid. Adakah lagi orang seperti itu? Kok repot-repot? Ibu pergi aja ke pinggir jalan bawa kurus, tinggal tanya, Bu, Naga Bonarnya berapa? Si penjual menjawab 2.000. Lalu kita berpikir, kalau 6, 4.000, kalau 9, 6.000, kalau 15, 10.000. Alah, yang buka pun dia masih beli 10 orang. Ada 10. Oke. Udahlah, dan saya bawa 15.000 karena kan bawa lagi nanti 15 lagi. Nah, muncul lagi di sini masalah. Masalahnya apa? Kalau sudah bukan buatan sendiri, dia akan bersedekah tidak seikhlas yang dibuat sendiri. Kenapa? Kalau yang dibeli dia akan berkira 10 dapat 15, kalau 20 dapat 30, kalau dia 30.000 dapatnya nanti 45. Ada cukup nggak itu? Coba bikin sendiri. Begitu setelah masak dimasukkan ke dalam baskom, dalam tempat apa wadahnya, lalu diantar ke masjid. Anaknya nanya, "Mak, kok banyak kali diantar ke masjid?" Ya nggak usah repot, tuh satu data lagi. Ikhlas. Tapi jarang ya ibu, ada orang yang mau bersedekah bikin sendiri. Sudah tak zamannya. Sekarang zamannya zaman instan. Orang saja kalau tak ada selera makan supaya ada enak-enak kuah-kuahnya, beli aja mie yang ujung-ujungnya instan. Makan sahur, kebetulan waktu makan tadi buka habis semua ikan, malah gak ada lagi. Terus sahur bingung, apa yang cocok sahur? Cari aja ayam komplit. Ayamnya komplit, di situ kaki, di situ sayap, di situ kepala, di situ semua telur. Komplit instan kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita sesungguhnya pada malam hari ini jam 10, kata yang di belakang, sutradaranya di belakang, bagian kameramen depan. Ya ibu kan yang saya dari TV aja, dari monitornya. Tapi paling gak enak ibu, kenapa? Kalau kita ceramah dengan dingin, orangnya keluar semua. Gak enak. Sama kayak khutbah Jumat, saya pernah sholat di salah satu masjid di Jakarta, 2 tingkat. Imamnya di atas, makmumnya di atas, banyak di bawah juga ada. Cuma di bawah nggak kelihatan, nggak bisa lihat imam. Imamnya di atas, di bawah cuma lihat TV. Nonton ini, nonton khutbah. Setelah selesai, saya kira ini nanti kalau imamnya sholat, kalau TV-nya hidup, ya jadi sholatnya nggak khusyuk. Syukur waktu sholat TV-nya dimatiin, lebih khusyuk sedikit. Walaupun sejujurnya kita katakan untuk sholat khusyuk itu tidak mudah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu selesai masalah yang instan. Jangan beribadah
secara instan, jangan bersedekah secara instan. Kalau bisa buatlah sendiri, antar, dan itu lebih ikhlas dari sedekah kita beli sesuatu itu dengan tidak bersusah payah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setiap manusia pasti mati. Kajian kita pada malam hari ini, manusia hidupnya pasti berakhir. Sebelum mati Allah datangkan cobaan. Makanya saya katakan saya tidak akan ceramah soal Ramadan. Ustaz malam kemarin, malam sebelum malam pertama, mulai dari malam pertama kali ya sampai kali malam Ramadan yang dikupas. Terakhir jamaahnya dari profesor semua. Kenapa? Tahu betul seluk-beluk Ramadan. Cuma mengamalkan dan beramal di bulan Ramadan itu yang susah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tiap orang yang akan mengembuskan napas terakhir, saat itu disebut dengan sakratul maut. Saat itu disebut dengan istilah gharghara, atau pada saat itu disebut dengan istilah nazar. Banyak istilah-istilah menyebutkan ketika ada orang yang akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji setiap orang yang akan meninggal dunia, meninggalkan yang panah ini dengan ujian yang berat. Di dalam kitab At-Tazkirah Al-Qurtubi ada diuraikan, tiap orang yang akan meninggal dunia, orang kafir atau orang mukmin itu dibedakan. Bagi orang kafir yang akan meninggal dunia, cobaannya lebih ringan dari orang mukmin. Dulu saya berpikir tidak seperti itu. Dulu saya berpikir kalau dia orang kafir, cobaannya berat. Kalau orang mukmin, cobaannya ringan. Kalau dia orang kafir mau matinya susah, kalau orang mukmin mau mati lebih mudah. Ternyata di dalam kitab At-Tazkirah lil Aqwal Al-Qurtubi itu diuraikan, orang yang akan meninggal dunia, orang kafir jauh lebih mudah matinya dari orang mukmin. Apa alasannya? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyulitkan bagi orang kafir untuk mati, tidak perlu lagi ujian cobaan yang berat. Kenapa? Karena telah menunggu siksaan yang pedih buat mereka. Untuk apa lagi dicoba? Lalu bagaimana dengan orang mukmin? Orang mukmin itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencobanya dengan bermacam-macam cobaan sebelum meninggal, dan pada saat yang mau atau sakratul maut itu muncul cobaan yang bermacam-macam kepada orang tersebut. Mengapa Allah mencoba orang mukmin? Mengapa Allah tidak mencoba orang kafir? Orang kafir tak dicoba karena telah menunggu siksaan yang pedih. Orang mukmin dicoba Allah dengan harapan dia bisa melewati cobaan itu dan Allah menyiapkan keampunan untuknya. Apa cobaannya? Bapak Ibu, tadi sayup-sayup saya dengar suara Bilalnya. Anak apa kok? Udah mantap kali. Namanya anak muda. Saya kalau mendengar anak muda sekarang ini remaja jadi Bilal, alhamdulillah. Sekalipun enak tak enak itu nomor 200. Yang penting mau. Mencari yang mau itu yang susah, Ibu. Jangan dulu kayak gitu jadi Bilal, orang tak enak kok. Yang ngomong itu belum tentu mau. Saya pikir tadi wah ini sedikit lagi dipompa, diasah, jadinya jadi apa? Jadi lebih baik. Syukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cobaan pertama yang diberikan Allah ketika ada orang yang mau meninggal dunia, yang pertama rasa haus. Luar biasa hausnya. Yang kedua, rasa lapar. Andai kata air laut dituangkan ke dalam mulutnya atau seluruh makanan dimasukkan ke dalam rongga mulutnya, disuruh dia menelan makanan dan meminum air laut itu,
dahaga dan lapar orang yang mau atau sedang sakaratul maut itu. Apa obatnya? Apa amal supaya kita jangan dicoba Allah rasa haus yang luar biasa, rasa lapar yang luar biasa? Apa amal yang perlu kita lakukan? Amalan yang terbaik dilakukan orang supaya jangan haus kelak ketika meninggal dunia, jangan rasa lapar ketika meninggal dunia, bersedekah makanan dan minuman terhadap orang yang berpuasa. Nah, lagi-lagi baliknya sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatan sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu pahala. Berapa pahala bersedekah? Orang yang bersedekah 1 buah semangka akan dapat pahala 700 semangka. Coba ibu yang ibu makan itu semangka. Tapi jangan banyak ibu makan, nanti masuk Allah. Itu ibarat orang yang bersedekah 1 ceret teh sama pahalanya 700 ceret teh. Makanya tadi saya mengatakan takjil yang dibuat susun panitia itu sudah bagus, tapi kalau lebih bagus lagi ada orang yang berkata, Bapak Ibu saudara-saudara, selama di bulan Ramadan ini tiap-tiap sore teh dari saya 1 ceret selama bulan Ramadan. Wah, pahalanya 1 ceret 1 hari. Ceretnya jangan yang 1 liter dong. Ceretnya yang 5 liter paling sedikit. Yang 5 liter berarti kali 700. Berapa pahala dia dapat pahala dari sedekahnya itu? Itu amalan supaya kita jangan haus dan lapar ketika sakaratul maut. Cobaan yang berikutnya, ketika orang yang sakaratul maut itu telah terbaring di tempat tidur, saat itu datanglah jelmaan kedua orang tuanya. Datanglah ibunya di sebelah kanan yang sedang sakaratul maut itu berkata, "Hai anakku, 9 bulan nak kau kukandung. Sakit dan susah tak pernah kubilangkan kepada siapapun. Siang dan malam kemanapun aku pergi tetap kubawa kau nak. Sampai kandungan usia 9 bulan engkau lahir ke dunia. Di saat itu aku mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Di saat engkau kulahirkan. Nah, bangun pun aku tengah malam untuk menyusuimu, tak pernah aku mengeluh, karena setiap tangis pada saat itu adalah ucapan darimu yang bermohon kepada ibumu, dan ibu tidak pernah menolak. Nah, kau kuasuh, kau sayang, ku timah, ku belai. Akhirnya kau dewasa, ku nikahkan kau. Setelah itu kau dapat keturunan sekarang nak, engkau akan pergi meninggalkan dunia yang fana. Ingat nak, aku adalah ibu. Nah, sebelum nafas terakhir engkau hembuskan, 1 pesan ibu kepadamu. Ingat nak, tidak ada agama yang benar di dunia ini kecuali agama Yahudi. Itu cobaan yang berat. Datang lagi dari sebelah kiri, ayahnya ngomong, "Nah, aku ayahmu. 9 bulan kau dikandung ibumu, ku jaga ibumu nak agar kau tetap sehat. Setelah engkau lahir, kau kuberi makan, kau kuberikan pakaian, kau kusekolahkan, kau kudidik menjadi anak yang berguna. Akhirnya setelah dewasa, kunikahkan kau nak. Kini engkau pergi akan meninggalkan dunia yang fana. Aku ini ayahmu nak. Tidak ada nasihat ayah yang terakhir kepadamu kecuali pesan ayah adalah tidak ada agama yang paling benar di dunia ini kecuali Nasrani."
Begitu juga sebaliknya, ayahnya. Nah, agama Nasrani lah yang paling benar. Nah, dijawab anaknya, G. Waktu membilang G itu datanglah malaikat maut, cabut. Selesai. Itu cobaan orang yang akan meninggal dunia. Lalu kalau ditanya apa amalan yang bisa menghindarkan atau kita menghindar dari cobaan yang berat seperti itu, pada saat itu kita nggak tahu lagi yang datang itu apakah betul orang tua kita atau tidak. Yang penting ada jelmaan. Siapa sesungguhnya yang datang itu? Iblis. Bukan orang tua kita. Orang tua kita udah mati. Iblis. Apa amalan kita untuk mempersiapkan diri supaya cobaan seperti itu dapat kita lalui? Kalau yang seperti yakni orang tua, kedua orang tua kita yang menjelma hampir atau duduk di sebelah kita menghampiri kita yang akan meninggal itu, pada saat itu cobaan yang cukup berat, amal yang perlu kita persiapkan untuk cobaan yang seperti itu adalah zikir kepada Allah. Itu sebabnya kalau ada orang yang meninggal, diajarkanlah dia laqinu ala mautakum. Ajarkanlah orang yang mau meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Menangis anaknya, bilanglah ma, sebutlah ma la ilaha illallah itu ma. Ucapkanlah ma. Air mata mengalir menetes. Tapi kalau memang lidah sudah gelu, apa yang mau dibilang? La ilaha illallah. Bacalah ma, bacalah ya. Pada saat itu lidah sudah tertarik ke dalam. Ketika mengajarkan orang yang mau meninggal, di hadis Nabi tadi menyuruh kita laqinu ala mautakum, talqinkanlah orang yang mau mati itu, ajarlah orang yang mau mati itu. Kita tidak boleh menambah kalimatnya selain dari kalimat yang baik itu. Jadi tak boleh ma, baca ya ma, bacalah ma, ma, jangan tak ma, baca ma, la ilaha illallah. Jangan ditambah-tambah. Nanti yang didengarnya bacalah, bacalah, itu aja yang didengarnya. La ilaha illallah itu tidak. Satu. Apabila mayat orang yang mau meninggal itu sudah betul-betul dalam kondisi kritis, jangan lagi pakai la ilaha illallah. Buang la ilaha illallahnya, tinggal Allah saja. Allah. Tapi jangan sering Allah, 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 Allah. Enggak seperti itu. Kenapa? Berjarak. Allah. Setelah beberapa saat berikutnya, ajarkan lagi Allah. Tak boleh sering Allah, 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 Allah. Kalau bisa mau mati itu bercakap-cakap itu. Tahu nak guna apa yang kau bilang itu. Tapi lidah emak sudah ditarik ke dalam, nak tak bisa lagi emak mengucapkan itu. Itu orang yang mau meninggal dunia, datang cobaan dari Allah. Orang yang akan meninggal dunia, ada kalanya orang meninggal dunia itu ngorok, gharqir, ngorok, ngoroknya lama. Saya pernah mendatangi orang yang ngoroknya 3 hari 3 malam tak mati. Sampai keluarganya bingung, ini ngoroknya kok lama nggak mati-mati. Dipanggil ustaz, ustaz baca air putih kasih disapukan ke muka, ya nggak mati-mati. Kemudian didatangkan lagi orang pintar dan ini segala macam, tak juga meninggal. Lantas ada terkadang orang berkata, barangkali wangi dulu waktu muda ada yang hitam yang dituntut wangi. Macam asumsi. Ada yang dipelajari bapak ini barangkali ilmu yang tak baik, makanya tak bisa meninggal dunia. Ini kalau begini tak
kemudian buka atap rumah, ujung-ujungnya asbes jadi sasaran. Kebetulan asbesnya gipsum pula hancur. Buka atap rumah untuk apa? Supaya cepat waktu mati. Kebetulan pula begitu dibuka atap rumah mati. Apakah karena atap rumah dibuka bapak uang itu mati? Ya enggak. Mengapa 3 hari 3 malam dia ngorok tak mati-mati? Jawabannya karena memang belum ajalnya. Jadi kok ngoroknya lama? Nah, ini yang perlu disiasati. Di dalam kitab Al-Qurtubi itu disebutkan orang yang meninggal dunia kalau lama ngoroknya berarti matinya kurang baik. Nah, ibu tengok-tengok nanti kalau pergi ke rumah orang. Ini bapak ibu itu waktu meninggal tadi lama nggak ngoroknya? Enggak, bagus. Lama orang ibu itu lumayan lah, sampai 1 hari seminggu. Tak bagus itu, jangan ibu ceritakan keluar. Atau bapaknya meninggal lama nggak ngoroknya? Lama, kata ustaz kemarin waktu ceramah, lama nggak bagus. Dia pula memvonis bapak kurang baik. Itu salah satu. Tapi ada hubungan nggak membuka atap dengan mati? Syirik itu. Memang belum mau mati. Jadi tidak bisa dikatakan, oh ini karena belum apa, karena nggak dibuka apa, karena ilmu hitam dan segala macam. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kalau yang namanya ajal, jangankan ilmu hitam, ada lagi di atas hitam. Kalau ada lagi di atas hitam, ilmu yang di atas hitam itu pun 100 banyak ilmu dan berjuta-juta ilmu dipelajarinya, mati juga ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada diungkapkan bahwa yamutul mu'minu bi araqil jabin. Hadis riwayat Tirmidzi. Seorang mukmin itu meninggal dunia bi araqil jabin. Apa nama bi araq? Berkeringat. Jadi juga kening. Kalau bapak dan ibu pergi takziah melayat ada yang meninggal, masuk ke dalam sampai di dalam buka jenazahnya, pegang raba keningnya begitu. Ini bapak yang meninggal kapan? Tadi malam. Pegang kening. Basah, wah bagus. Kering, keningnya sedikit pun tak ada. Tak bagus, maksudnya kurang bagus. Tapi jangan cerita-ceritain keluar. Ini saya tadi takziah rumah bapak tuh yang meninggal, pegang keningnya kering, tak ada. Menurut ustaz kalau kering tak bagus matinya itu. Aku rasa bapak tuh masuk neraka lah itu. Macam dia pula punya neraka. Itu jangan diceritakan keluar. Kita hanya melihat tanda yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mutul mu'min bi'arqil jabin. Orang mukmin meninggal dahinya berkering. Bapak Ibu yang dimuliakan, apalagi kalau tanda orang mukmin yang meninggal, kalau dia meninggal dunia saat meninggal matanya naik ke atas. Ada orang yang berkata kalau ada orang meninggal dunia matanya terbelalak ke atas, itu pastilah matinya tak bagus. Itu keliru. Kenapa? Orang yang meninggal dunia matanya banyak terbelalak ke atas karena roh orang mukmin dicabut dari ubun-ubun, matanya ikut melihat roh itu keluar. Yang tak bagus itu bagaimana? Yang mata kanan ke kiri, mata kiri ke kiri. Mata kanan ke kanan, mata kiri ke kiri. Begini dia bola matanya. Nah, itu tak bagus. Tapi kalau menengok ke atas terbelalak, itu pertanda dia melihat rohnya keluar. Lalu roh orang mukmin itu setelah keluar dari jasadnya ditempatkan Allah, nama tempatnya Illiyin. Sedangkan roh orang kafir itu ditempatkan Allah, namanya Sijjin. Ada roh yang tidak ditempatkan Allah di Illiyin, tidak ditempatkan Allah di Sijjin. Roh orang yang meninggal dan dia punya hutang yang belum dibayar. Roh orang yang punya hutang belum dibayar itu
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, 4 menit lagi. Jam 10 berhenti Ibu. Jangan lama-lama, nanti kesiangan. Penutup. Nanti ada giliran saya sekali lagi ceramahnya yang akan saya terangkan siksa kubur dan hari berbangkit. Karena 2 kali ceramahnya sampai di sini. Kalau di masjid lain sampai selesai kajiannya, apa namanya? Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Siapa yang masuk surga? Siapa yang masuk neraka? Siapa? Surga berapa macam? Ini tingkatannya. Neraka ini tingkatannya. Yang surga ini siapa penghuninya? Ini penghuninya. Surga yang ini penghuninya. Surga yang paling sedikit nikmatnya. Plaza berbeda di paling mewah. Sun Plaza nomor 1 paling mewah dan paling mahal pula. Ya. Yang paling parah plazanya apa? Pasar. Oh, sebenarnya udah marah dari kemarin. Hah? Olimpia udah nggak jalan lagi. Ibaratnya, kalau surga yang paling tinggi itu lengkap, kalau surga yang paling rendah, ya nikmatnya sedikit. Sedikitnya bagaimana? Tak seimbang dengan surga yang paling atas. Apa surga yang paling atas? Firdaus. Apa surga yang paling bawah? Darun Naim. Tapi ada yang ngomong, saya Ustaz, tak dapat pun Firdaus, tak dapat apa. Darun Naim itu jadi Ustaz. Ya iyalah, daripada di neraka. Itu pun ada lagi bahasa ini, tak dapat pun di dalam Ustaz di emperan. Tak dapat di emperan, pas di emperannya itu betul pasang neraka pun di depannya tak apa-apa Ustaz. Daripada masuk neraka. Nah itu insya Allah 2 minggu akan datang akan saya terangkan. Benarkah orang yang telah meninggal dunia akan kembali ke keluarganya dan sering datang ke rumah? Jawabannya 2 minggu yang akan datang. Ya sabar Pak Ibu. Dan seperti itu insya Allah kita lanjutkan. Ini ceritanya bersambung sinetron ini. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, bagaimana sesungguhnya siksa kubur itu, dan benarkah di bulan Ramadan orang-orang yang di dalam kubur itu diringankan Allah siksaannya? Insya Allah tanggal malam 26 ada. Kalau malam 27 malam Jumat, artinya malam 26 akan datang, kita sambung kembali. 13 tambah 7 ya lah malam 26 insya Allah. Nah, baik Bapak dan Ibu, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing kita berada di dalamnya dan memberikan kepada kita hidayah untuk terus berbuat kebaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anzil ar-rahmata wal ni'mata was sihhata wal 'afiyata was salamata lana. Allahumma rabbana taqabbal minna jami'a ibadatina fi syahri Ramadan waj'alna min ibadikal muttaqin ba'da siyami Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, terima kasih usahakan kepada Ustaz. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup majelis ini dengan bersama untuk kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.